Salah satunya itu adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, kemudian Bank Permata, lanjut lagi ada bank-bank digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran pada hari ini, makin semangat lagi, makin kuat mental dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pinjol-pinjol ini ternyata sudah mulai wajib asuransi kredit sesuai dengan perintah OJK. Nah, pinjol-pinjol apa saja itu kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya, saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau bahas dulu ya, ada curhatan seorang anak yang mana dia harus menanggung hutang-hutang dari bapaknya, dari banyaknya aplikasi yang katanya bapaknya itu melakukan pinjol dengan alamat rumahnya, dan setelah itu bapaknya pergi tidak tahu kemana, meninggalkan ibunya yang ditagih oleh debt collector. Nah, dari pinjol-pinjol yang digalbaikan ini, mana yang sebenarnya harus dia dahulukan? Kebetulan anak ini masih 21 tahun. Dan apakah akan berpengaruh kepada kehidupan selanjutnya? Nah, ini informasinya buat kalian. Nah, ini informasinya. Punya bapak diam-diam punya pinjol hampir 35 jutaan. Ngomong pas udah diteror DC. Posisi bapak gue di Jakarta, tapi ada masalah baru pulang dia. Dan ibu nggak tahu kalau bapak punya utang. Uang dari pinjol nggak tahu kemana aja. Gue sebagai anak udah ngorbanin uang tabungan gue. Dan ini mau ambil bank buat nutup utang bapak gue. Ikut setorin. Umur gue masih 21 tahun. Saran kalau nggak dilunasin berapa aplikasi, apa dampaknya buat gue dan keluarga dan masa depan nanti. Nah, dari beberapa pinjolnya itu ada Easy Cash, Indo Finance, Cairin, Samir, Julo, Kredivo, Pinjamin juga, kemudian ada Pundi. Nah, kalau dari saya sendiri, kalau seandainya mana yang datang DC-DC-nya ataupun mana yang harus dilunasin dulu, itu paling dari kesemua ini adalah Kredivo. Udah itu aja. Kalau Samir, Julo ini emang masuk ke dalam slik OJK, tetapi kan yang jadi permasalahan ini hutang atas nama bapaknya. Jadi tidak akan pernah berpengaruh kepada dia dan kepada ibunya. Kalau ibunya paling ditagih saja, tetapi kalau untuk dia ke depannya tidak akan terjadi apa-apa. Dia bebas untuk bekerja kemana saja, daripada dia ngutang ke bank yang ujung-ujungnya nanti nama dia juga masuk ke dalam slik OJK. Bagus dia biarin aja, karena ini atas nama bapaknya. Sekalipun dia kasih alamat rumah, tidak akan berpengaruh apa-apa, dan DC tidak boleh menyita apapun yang ada dalam rumah, apalagi menagih kepada anak dan istrinya. Itu sudah di luar dari jalur penagihan pinjol gitu ya. Jadi menurut saya sih ini nggak usah dipikirkan. Kalau mau digalbay ya itu urusan bapaknya, nggak ada pengaruh ke dia. Kalau mau dibayarin, ingat, kalau kalian mau membayarkan sesuatu, pastikan dulu mana yang memang agak mengancam untuk keluarga kalian. Contohnya mungkin Kredivo, kan ada yang takut didatangin sama DC, terus selebihnya nggak ada. Itu saja sih menurut saya ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi tidak ada pengaruhnya antara hutang si bapak dengan anak. Kalau anaknya sudah 21 tahun, otomatis sudah memiliki kakak sendiri, sudah memiliki KTP sendiri, otomatis dia akan berpisah dari orang tuanya. Dan ketika anaknya mau melamar pekerjaan, tidak akan ada sangkut pautnya dengan si orang tua. Begitu juga kebalikannya, seandainya si anak yang berhutang dan dia sudah berumur dewasa, tidak akan ada sangkut pautnya dengan orang tuanya. Jadi itu perlu digarisbawahi. Jadi kalau saya sarankan tidak usah dibayarkan, walaupun DC-nya menagih, sampaikan nagih ke bapaknya yang merantau entah kemana. Cari bapaknya, jangan cari ke rumah saya, karena bapaknya itu pinjam tidak berada di lokasi rumah saya, dan titik koordinatnya tidak di sini, walaupun dia mencantumkan alamat rumahnya yang di kampung. Jadi tekankan kepada ibunya, nggak usah takut, karena yang galbay itu juga banyak dan tidak akan berpengaruh hukum apapun kepada keluarga kalian ataupun kepada rumah kalian. Tidak akan disita, tidak akan masuk ke dalam penjara, karena rata-rata yang dikhawatirkan orang tua itu adalah khawatir masuk dalam penjara.
tidak akan pernah mungkin 100% saya ungkapkan sampai detik ini. Gitu teman-teman ya, sampaikan kepada keluarga kalian dan anak-anak kalian juga. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi di sini lagi polemik naik ke atas masalah asuransi kredit. Sebelumnya saya sudah informasikan beberapa pinjol yang jelas mencairkan asuransi kredit ketika kita galbay. Ya, dan itu pun sudah dijelaskan di dalam skema perpinjolan mereka sendiri. Nah, sekarang ini kan lagi PHK di mana-mana. Akhirnya OJK menyarankan semua pinjol, terutama yang bekerja sama dengan pihak perbankan, lender-lendernya yang menyalurkan uang melalui perbankan, kemudian perbankan menyalurkan kepada pinjol, itu sudah wajib memiliki yang namanya asuransi kredit. Nah, asuransi kredit ini nantinya akan dibarengi dengan mitigasi dan moral hazard. Moral hazard itu adalah kelakuan di mana seseorang sengaja mengambil resiko karena tahu akan dibayarkan oleh asuransi. Nah, ini sekarang lagi dibahas oleh OJK, di mana nantinya setiap orang yang sengaja galbay karena memang ada asuransi itu mungkin akan ada undang-undangnya. Tetapi perlu teman-teman ketahui, sekarang ini kan kita semuanya galbay karena ada, tidak dalam tanda kutip itu ada sesuatu yang tidak bisa kita bayarkan. Salah satunya hutang kita lebih dari satu. Kemudian karena kita di PHK, kemudian lagi kita tidak bekerja, ibu rumah tangga yang bekerja hanya satu. Kemudian permodalan yang tidak bisa diputar. Nah, itu kan tidak masuk ke dalam moral hazard. Jadi untuk yang dalam kondisi seperti ini, nantinya hutang kalian bisa dibayarkan oleh asuransi karena tidak masuk ke dalam kategori moral hazard. Nah, untuk itu di sini saya coba carikan beberapa pinjol-pinjol yang ternyata hampir 75% ke atas, bahkan ada yang 90% ke atas itu pemodalannya dari perbankan. Nah, untuk pinjol-pinjol yang permodalannya lebih besar dari perbankan ini, nantinya di tahun 2025 ini sudah wajib menggunakan yang namanya asuransi kredit yang dinilai oleh OJK saling menguntungkan kedua belah pihak. Menguntungkannya itu adalah kita yang galbay karena di luar dari kondisi moral hazard itu bisa dicairkan asuransinya, dan lender yang memiliki uang menyalurkan pinjaman kepada kita, uangnya masih tetap aman karena adanya cover asuransi. Nah, itu pinjol-pinjolnya yang saya sebutkan di atas ini buat kalian yang galbay karena di luar dari moral hazard tadi, kalian lanjut saja galbay karena nantinya hutang kalian akan dibayarkan oleh asuransi. Yang pertama itu adalah Kredivo. Sudah saya jelaskan sebelumnya di vlog-vlog saya, yang mana Kredivo ini jelas menggunakan asuransi kredit, yang mana ketika kalian nanti gagal bayar bisa dibayarkan oleh asuransi ini melalui pinjol kredit fast. Ya, lanjut lagi, klik A2C, kemudian Dana Mas, Tunaiku yang bekerja sama dengan Amar Bank, kemudian Indodana, Uangmi, Akulaku, Kredito, kemudian Shopee, Batumbu, kemudian ada Kredit Pintar, Yuchan dari Indosat 360 kredi, Atom, TikTok Payletternya, ada kami, kemudian HCI, Rupiah Cepat, Isi Cash, dan terakhir itu adalah Pinjaman Go. Yang ini terbukti mereka bekerja sama dengan beberapa bank-bank besar. Salah satunya itu adalah Bank BCA, Bank BNI, Bank BRI, kemudian Bank Permata. Lanjut lagi ada bank-bank digital yaitu Bank Jago, Neobank, Amar Bank, dan terakhir itu adalah Cbank. Nah, pinjol-pinjol yang bergerak di bawah naungan dari perbankan ini, walaupun sekarang dalam masa penggodokan ya, penentuan titik pasti nih, yang mana nantinya pinjol-pinjol di luar dari moral hazard nantinya akan di cover oleh asuransi semuanya. Nah, buat kalian yang masih gagal bayar lanjut sampai sekarang ya, karena apa? Penilaian itu biasanya dinilai dari orang yang gagal bayar lama, orang yang sudah mulai galbaynya dari sekarang sampai nanti penentuan asuransi
asuransi ini ditentukan, orang yang galbah karena memang di luar dari kemampuannya seperti PHK, tidak dapat kerja, ibu rumah tangga, kemudian sakit dan juga kecelakaan, itu dulu yang akan di cover oleh asuransi. Jadi buat kalian yang gagal bayar sampai saat ini, selamat. Utang-utang kita insya Allah ke depan mungkin akan dilunaskan semuanya, dan tetap semangat. Pastinya teror itu pasti akan ada dan DC itu juga pasti akan datang. Yang penting satu, kuncinya kalian tetap tenang, jangan membuat keributan, dan pastikan bahwa yang datang ke rumah kalian adalah DC yang memang sudah memiliki sertifikasi. Oke teman-teman ya. Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, makin semangat, makin kuat mental. Akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.